dan bisa pas di depan sana menghadap matahari tenggelam atau sunset ya. Tapi ini sangat unik ya. Jadi Ada jalan dulu ya. Begini ya teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Nah, ini batunya ini memang sudah sering. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, Kang Ega, ada apa ini Kang? tempat yang sangat luar biasa ini seperti apa, Kang? Jadi di lokasi ini selain berjajar batu raksasa menyerupai bentuk-bentuk arca prasejarah gitu ya, juga banyak sekali ditemukan terakota. Jadi fragmen terakota itu cukup banyak dan menyebar di area ini ya, cukup banyak sekali fragmen-fragmen terakota seperti bahkan pecahan-pecahan juga. Rahayu, ini cukup banyak. Nah, diselempit-selempitkan. Jadi seperti ini cukup banyak ya. Nah, ini artinya memang ada peradaban yang sangat luar biasa yang gilang gemilang di masa lalu ya di area ini ya. Jadi peradaban yang sungguh gilang gemilang. Jadi banyak sekali macamnya. Ada fragmen terakota yang luar biasa sekali banyak. Ada semacam gentong untuk alat-alat upacara dengan motif-motif tertentu seperti ini ya. Jadi motif-motif kuno prasejarah. Ada ini namanya pelapis tiang-tiang kayu. Ya, pelapis tiang-tiang kayu itu cukup banyak dan bermotif sangat indah sekali. Artinya memang di sini meskipun diduga ini batuan alam yang terbentuk sekitar 30 juta tahun silam, proses terbentuknya Gunung Welirang ya. Nah, ini kemudian rentang waktu sampai hingga saat ini ada jejak-jejak upacara keagamaan, terutama sekitar 1500 sebelum Masehi, tahun 500 sebelum Masehi, pada masa kuno, entah itu Empu Sendok, Kahuripan, Kediri, Singosari maupun Majapahit ya. Jadi banyak sekali jejak-jejak pemujaan di sini, pemujaan kepada gunung. Jadi selain memang ada bukti-bukti historis berupa artefaktual itu ya. Nah ini kebiasaan pemujaan kepada gunung-gunung seperti ini dengan arca-arca megalitik seperti ini memang dikenal dengan peradaban prasejarah Neolitik megalitik yang berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi maupun 500 sebelum Masehi maupun awal-awal Masehi sebelum pengaruh masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha dari India untuk mewarnai kehidupan Nusantara. Nah, di sini memang seakan-akan adalah
batu alam, tetapi ada jejak-jejak artefaktual di bawahnya. Artinya lokasi ini pernah digunakan sebagai situs pemujaan pada masa kuno, persajian, pertapaan, dan diduga juga adanya asrama kadewa guruan dalam bentuk tadi fragmen lapisan-lapisan tiang kayu, diduga merupakan melapisi mandapa-mandapa asrama-asrama yang berjajar di sekitar hutan ini. Nah, ini kajian secara historis gitu ya. Dan memang pada masa Majapahit terutama pemujaan kepada gunung ini sangat berkembang. Bahkan sederet raja-raja Majapahit itu menggunakan gelar gunung. Misalnya Girisawardhana, Girindrawardhana, Girisa atau Parwatanata, Girinata, atau kemudian Sailendrawangsa, Giriwangsa. Ya, ini merupakan sederet gelar-gelar yang menggunakan istilah-istilah gunung ya. Bahkan memang batu-batuannya di sini ada semacam batu yang cukup berat di sini ya. Nah, ini jejak kemudian mahmah beku pada jutaan tahun silam. Termasuk kemudian jenis basal yang berpori seperti ini. Ini juga diduga memang lapisan atau batuan mahmah beku ya. Ya, kondisinya memang sangat luar biasa sekali dalam sebuah bentuk monumental yang menyerupai Sphinx yang ada di Mesir kuno, maupun menyerupai arca-arca Maui ya yang ada di Pulau Paska. Itu juga kepala-kepalanya memiliki seperti ini. Atau juga arca-arca yang ada di peradaban suku Maya maupun suku Aztec di kota Tenochtitlan yang saat ini menjadi Mexico City ya. Entah apa nama arti jadi Mexico City itu memang berasal dari bahasa lokal suku Aztec dan suku Maya pada masa awal-awal penaklukan oleh Hernando Cortés ya, atau termasuk setelah pelayaran Columbus atau ditemukan peradaban baru. Bahkan memang pelayaran Columbus ini itu memang salah kaprah yang menduga penduduk asli Amerika waktu itu dianggap sebagai penduduk India, karena mereka memang tujuannya mencari jalur lain menuju India. Mereka menganggap waktu itu adalah untuk membuktikan bumi itu bunder, yang selama ini dipahami gereja bumi itu datar, dan jika kita berlayar ke arah barat Samudra Atlantik maka kita bisa kejeglong ke neraka. Nah itu kemudian ketika berkembang teori Copernicus dan teori Galileo bahwasanya bumi itu bundar, ya Columbus disponsori oleh Ratu Elizabeth dan Raja Fernando itu kemudian berlayar kalau ke India biasanya ke timur, tapi di timur ada masalah Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, maka mereka mencoba mencari India melewati barat. Ketemu sebuah pulau dan besar, dia anggap India, dan masyarakatnya diberi nama Indian atau orang-orang India. Dan ini salah kaprah hingga saat ini, padahal mereka adalah penduduk asli Amerika yang dikenal dengan suku Maya dan suku Aztec ya, dengan kota yang sangat megah Tenochtitlan yang arca-arcanya itu mirip seperti ini. Tulisan prasasti. Itu seperti prasasti Kang, kayak Kang ya? Yang mana? Ya itu Kang. Iya, di sini warga lokal mengatakan ini ada tulisan kuno yang ada di batu di sini. Ya, batunya kan standar apa? Datar ya? Iya, datar dengan dibentuk. Di biasanya prasasti itu ada batas ke atas dan batas bawah. Sebagaimana batas, ya? prasasti angka tahun gitu ya. Iya. Nah, ini ada batasnya. Namun kita kesulitan untuk melihat ya. Mungkin ini harus apakah sudah haus ya? Enggak, kayak ketimbun. Berlumut. Ketimbun lumut itu Kang. Duh, aku lagi digosok iki lho masih gitu. Ini memang ada semacam batu pertapaan. Kemungkinan ini pas masana untuk meletakkan arca ya pada masa kuno, entah seperti apa gitu ya. Orang-orang dahulu itu bertapa di sini gitu ya. Tapi di sini memang seperti pertapaan kondisinya. Dan bisa pas di depan sana menghadap matahari tenggelam atau sunset ya, yang berwarna kekuningan di sana. Arca seperti ini bisa bermanfaat ya. Ini merupakan monumen yang sangat luar biasa sekali, dan semoga kemudian ditemukan lagi monumen-monumen yang serupa di sebelah sana, karena memang berbagai macam fragmen terakota seperti ini
ini bukan alami, ini merupakan jejak bahwasanya di sini ada peradaban yang agung dan ada peradaban yang besar pada masanya. Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.